Sekelas Parahaseo, bela Indonesia dan komentari protes berat yang diajukan Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022, Vietnam dan Thailand memang tidak layak lolos di partai semifinal. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sejak awal, potensi adanya main mata di laga Vietnam vs Thailand sangat besar. Sebab, jika mereka bermain 1-1, 2-2 atau seterusnya, Vietnam dan Thailand bakal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, terlepas dari hasil apapun yang didapatkan Timnas Indonesia U19 atas Myanmar. Vietnam dan Thailand berhak lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 karena memiliki rekor head-to-head lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U19. Akhirnya hal yang paling dihindari pencinta Timnas Indonesia U19 terjadi. Di saat Timnas Indonesia U19 menang 5-1 atas Myanmar, Vietnam dan Thailand hanya bermain 1-1. Saat itu, Thailand unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Kruk von Abram pada menit 71. Selang 5 menit, Vietnam menyamakan kedudukan via Huat Van Hang. Setelah skor sama kuat 1-1, kedua tim tak ada iktikat untuk membangun serangan. Bahkan pemain-pemain Vietnam terlihat lebih banyak memainkan bola di area pertahanan mereka. Di saat bersamaan, pemain depan Thailand juga enggan melakukan pressing. Karena itu, manajer Timnas Indonesia U19, Endry Irawan, murka. Ia meminta AFF melakukan investigasi. Jika terbukti melakukan sepak bola gajah, Endry Irawan meminta AFF untuk mendiskualifikasi Vietnam dan Thailand. Saya tidak lihat langsung laga Vietnam lawan Thailand, tapi saya dengar kabar dua tim itu tidak saling serang di laga itu. Kalau fair play kan keduanya harus saling cetak gol dan menyerang. Tetapi itu tak kelihatan di laga tersebut. Itu kabar yang saya dengar dari teman-teman di media, lalu saya berharap investigasi dari AFF untuk laga tersebut. Kalau menurut AFF itu fair, silakan lanjut. Kalau tidak fair, perlu ada dipertimbangkan untuk didiskualifikasi kedua tim tersebut, Vietnam U19 dan Thailand U19, tambah Endry. Selain itu bukan hanya dari pihak Indonesia saja yang klaim kejadian tersebut. Parahaseo selaku pelatih yang menangani timnas senior Vietnam tersebut juga ikut geram, dan merasa malu melihat Vietnam U19 bermain buruk dan tidak sportif saat laga diselenggarakan. Menurut Parahaseo, laga Vietnam U19 dan Thailand tersebut sebelumnya berjalan baik-baik saja seperti pertandingan untuk merebutkan kelolosan ke semifinal. Namun, di ujung laga usai tepatnya di menit ke-70, kedua tim tersebut sangat terlihat melakukan pengaturan skor, dan sengaja untuk menjatuhkan Timnas Indonesia, ungkap Parahaseo. Selain Parahaseo, sejumlah media Vietnam diantaranya Zing News, Ongda 4H, dan The Tao 247 ikut menyoroti protes yang segera dilancarkan Indonesia kepada AFF lantaran merasa dirugikan atas hasil pertandingan Vietnam vs Thailand di Piala AFF U19. PSSI berencana mengajukan protes resmi ke AFF terkait adanya dugaan main mata atau match fixing di laga Vietnam U19 vs Thailand U19 yang berlangsung pada laga pemungkas grup A Piala AFF U19 2022, Minggu, 10/7. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menilai timnya sangat dirugikan atas hasil laga Vietnam vs Thailand yang berakhir 1-1. Dalam pertandingan tersebut Vietnam dan Thailand dinilai sama-sama tidak berniat mencetak gol setelah skor 1-1 yang cukup untuk memuluskan keduanya lolos ke semifinal Piala AFF U19. Kami akan membicarakannya terlebih dahulu di PSSI. Kami akan menyampaikan kami cukup dirugikan, kata Iriawan. Hasil imbang Vietnam vs Thailand secara otomatis membuat Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, meski pada laga terakhir tim Garuda Nusantara menang 5-1 atas Myanmar. Indonesia kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand dalam klasemen kecil grup A Piala AFF U19 lantaran ketiga tim sama-sama mengoleksi 11 poin dari 4 pertandingan. Kami akan mendiskusikannya secara internal. Kami akan memutar kembali video pertandingan dan menganalisisnya dengan beberapa pihak termasuk Direktur Teknik sebelum memastikan apakah kami akan mengajukan protes, ucap Iriawan. Kami tidak bisa menilai apakah ada permainan atau tidak. Nanti yang bisa menilai adalah Komisi Disiplin AFF. Yang jelas kami kecewa. Thailand dan Vietnam adalah negara besar. Masa permainannya begitu-begitu saja, kata Iriawan menambahkan. Dan bagaimana menurut kalian? Dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video channel ini selanjutnya, dan salam olahraga.